warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Reanasari dari PGMI 3E akan menjelaskan tentang bilangan rasional. Pengertian bilangan rasional. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Selain pengertian tersebut, bilangan rasional juga dapat dikatakan sebagai bilangan yang dapat dibagi habis. Ahli matematika memberikan simbol Ki pada bilangan rasional. Nah, anggota-anggota dari bilangan rasional terdiri atas seluruh anggota-anggota bilangan bulat dan seluruh anggota-anggota dari bilangan pecahan, yaitu turunan bilangan rasional. Turunan bilangan rasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bilangan bulat, yang kedua ada bilangan pecahan, dan yang ketiga ada bilangan desimal. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan rasional. Sifat-sifat bilangan rasional dibagi menjadi 7. Yang pertama ada bilangan rasional dapat didefinisikan untuk setiap A per B, C per D, dan E per F. Ini merupakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan. Yang kedua yaitu sifat komutatif. Komutatif ini berlaku terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang dapat dirumuskan sebagai berikut. A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Jadi ini berlaku kebalikan atau dibolak-balik, komutatif itu tetap sama hasilnya. Yaitu yang ketiga asosiatif. Asosiatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya yaitu di dalam kurung atau buka kurung A per B ditambah C per D tutup kurung ditambah E per F sama dengan A per B ditambah buka kurung C per D ditambah E per F tutup kurung. Lalu yang keempat ada distributif. Distributif ini dengan kata lain yaitu penyebaran. Contohnya A per B dikalikan buka kurung C per D ditambah E per F tutup kurung sama dengan A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Lalu sifat bilangan yang kelima punya elemen identitas penjumlahan dan perkalian. Bentuk 0 per 1 adalah elemen identitas penjumlahan bilangan rasional dan bentuk 1 per 1 adalah elemen identitas perkalian bilangan rasional. Sifat yang keenam, perkalian dengan 0. Perkalian dengan bilangan rasional dengan angka 0 menghasilkan angka 0 sehingga berlaku A per B dikali 0 per 1 sama dengan 0 per 1. Lalu sifat yang ketujuh yaitu mempunyai bentuk desimal berulang. Bilangan rasional ini mempunyai bentuk desimal berulang. Contohnya 1 sama dengan 1,000. Jadi angka 0 ini ditulis berulang. Lalu yang selanjutnya yaitu materi terkait bilangan rasional pada tingkatan SDMI. Yang pertama ada penjumlahan pada bilangan rasional. Seperti pada umumnya, penjumlahan itu berlaku pada bilangan bulat. Contohnya 12 ditambah 43 sama dengan 56. Yang kedua, penjumlahan juga berlaku pada bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini jika penyebutnya sama maka langsung dijumlahkan. Contohnya 2 per 3 ditambah 4 per 3 hasilnya 6 per 3 karena 2 langsung ditambahkan dengan 4. Yang ketiga yaitu jika penjumlahan pecahan mempunyai penyebut yang berbeda maka disamakan penyebut terlebih dahulu. Contohnya 4 per 3 ditambah 3 per 6 harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu karena penyebutnya masih 3 dan 6. Lalu kita samakan dulu penyebutnya ke angka 6. Karena 3 harus menjadi angka 6 maka harus dikalikan 2. Penyebutnya dikalikan 2 maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Jadi 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi semuanya 8 ditambah 3 per 6 sama dengan 11 per 6. Yang ketiga itu penjumlahan terhadap pecahan campuran. Seperti dapat dilihat di layar. 2 1 per 2 ditambah 4 3 per 2 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 1 per 2 ditambah 3 per 2. Nanti 2 ditambahkan 4 hasilnya 6 dan 1 per 2 ditambah 3 per 2 hasilnya 4 per 2.
Yang kelima yaitu penjumlahan bilangan desimal. Penjumlahan bilangan desimal ini contohnya 0,23 ditambah 3,12. Nanti akan menghasilkan 3,35. Materi terkait bilangan rasional selanjutnya yaitu pengurangan. Sama dengan penjumlahan, pengurangan juga berlaku pada bilangan bulat. Contohnya 45 dikurangi 15 hasilnya 30. Yang selanjutnya yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini sama, jika penyebutnya sama maka langsung dikurangi. Contohnya 12 per 6 dikurangi 6 per 6 hasilnya 6 per 6. Yang ketiga yaitu jika pengurangan pecahan mempunyai penyebut yang berbeda maka disamakan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengurangan pecahan campuran. Untuk pengurangan pecahan campuran ini sama seperti penjumlahan pecahan campuran, yaitu dikurangi 6 dikurangi 4, lalu 4 per 8-nya tetap, sehingga 6 dikurangi 4 hasilnya 2, dan 4 per 8-nya tetap ditulis, yaitu hasilnya 2, 4 per 8. Yang kelima, pengurangan bilangan desimal. Contohnya 4,15 dikurangi 1,15 hasilnya 3,0. Yang ketiga yaitu perkalian bilangan rasional. Perkalian bilangan rasional ini berlaku pada bilangan bulat. Seperti di contoh 10 dikali 15 hasilnya 150. Yang kedua, perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Contohnya 4 dikali 4 per 20. Kita tinggal mengalihkan angkanya 4 dikali 4. 4 dikali 4 hasilnya 16 per 20. Yang ketiga yaitu perkalian pecahan dengan pecahan. Contohnya 3 per 6 dikali 2 per 4. Hasilnya 3 dikali 2, 6 dikali 4. Pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Sehingga hasilnya adalah 6 per 24. Yang keempat yaitu perkalian bilangan desimal. Contohnya 1,2 dikali 0,4 menghasilkan 0,48. Dan terakhir yaitu pembagian bilangan rasional. Pembagian bilangan rasional ini berlaku pada bilangan bulat, sama seperti yang lainnya. Contohnya 45 dibagi 5 sama dengan 9. Yang kedua, pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Contohnya 3 dibagi 3 per 4. 3 ini berlaku perkalian terbalik ya. Maaf, contoh di situ salah, sehingga yang di belakang itu harus dibalik. Jadi 3 dikali 3 per 4. 3 dikali 3 yaitu 9 per 4. Yang ketiga yaitu pembagian pecahan dengan pecahan. 4 per 7 dibagi 3 per 5. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, pembagian berlaku perkalian terbalik, sehingga yang di belakang angkanya dibalik, yang semula 3 per 5 jadi 5 per 3. Lalu dikalikan seperti biasa, 4 dikali 5, 20, 7 dikali 3, 21. Yang keempat yaitu pembagian bilangan desimal. Contohnya 4,50 dibagi 5 hasilnya 0,9. Perkenalkan, saya Umu Latifatu Sayyidatun Zahro dari kelas PGMI 3E. Saya akan menjelaskan mengenai bilangan irasional. Pengertian bilangan irasional. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan A per B, yang mana A, B elemen 1, dan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional perlu diperkenalkan di SD sebagai bahan untuk memperluas wawasan dalam mempelajari matematika berikutnya. Bentuk-bentuk bilangan irasional antara lain bentuk akar, bentuk logaritma, dan bentuk nilai fungsi trigonometri. Bilangan pi dan bilangan e termasuk bilangan irasional. Ciri-ciri bilangan irasional. Terdapat 3 ciri-ciri bilangan irasional sebagai berikut. 1. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. 2. Jika ditulis sebagai pecahan desimal merupakan desimal tak terbatas dan tak berulang, seperti akar 2 sama dengan 1,4142 dan seterusnya. 3. Bilangan irasional dapat dinyatakan ke dalam bentuk akar seperti
akar 2, akar 5. Contoh pembuktian beberapa bilangan irasional. 1. Bilangan irasional tidak mempunyai bentuk desimal berulang. Sebagai contoh bilangan irasional, akar 2 sama dengan 1,414213562 dan seterusnya. Tidak berakhir dan tidak berulang. 2. Bilangan pi ini dapat diperoleh dari hasil pembagian panjang keliling suatu lingkaran dengan diameternya. Nilai pendekatan pi yang dipilih antara lain 22/7, 3,14 atau 3,14616. Bilangan irasional yang lain adalah bilangan E yang nilai pendekatannya adalah 2,71828 sama dengan 2,3. Jika digunakan kalkulator, nilai log 2 sama dengan 0,30103. Jadi, sebetulnya log 2 menghasilkan bilangan desimal yang tidak berakhir maupun tidak berulang teratur. Bilangan-bilangan irasional selain log 2 adalah log 3, log 4, log 5, log 45, log 257, dan seterusnya. Sifat-sifat bilangan irasional. Terdapat 10 sifat-sifat bilangan irasional sebagai berikut. 1. Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. 2. Memenuhi sifat komutatif penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. 3. Memenuhi sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif penjumlahan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Sifat asosiatif perkalian buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. 4. Memenuhi sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Sifat distributif terhadap penjumlahan A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Sifat distributif terhadap pengurangan A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikali C tutup kurung. 5. Punya elemen identitas. Elemen identitas pada bilangan irasional sama dengan elemen identitas pada bilangan real, yaitu 0 untuk operasi penjumlahan dan 1 untuk operasi perkalian. 6. Setiap elemen punya inverse. Contoh, pi adalah bilangan irasional yang dapat ditulis sebagai pi per 1, maka inverse perkalian dari pi adalah 1 per pi. Maka inverse penjumlahan dari pi adalah min 1. 7. Operasi perkalian dengan 0 menghasilkan 0. Setiap bilangan irasional yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan nilai 0. 8. Tidak mempunyai bentuk desimal berulang. Bilangan irasional tidak membentuk pola berulang. 9. Mempunyai bentuk akar tidak sempurna dengan hasil desimal tidak berulang. Contoh, akar 3 sama dengan 1,7320508 dan seterusnya. 10. Mempunyai sifat tidak tertutup. Contoh, akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Hasil rasional. Akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Hasil tetap irasional.